Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas, sebelum kita mulai, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat bahwa kamu tidak sendirian. Video ini dibuat untukmu yang sedang berjuang melunasi hutang, menenangkan hati, dan mencari arah hidup yang baru. Sebelum lanjut, yuk kita niatkan bersama. Like video ini sebagai bentuk dukungan untuk sesama pejuang hutang. Tulis doa di kolom komentar untuk teman-teman yang sedang berusaha membayar kewajibannya. Dan jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapat kekuatan, bukan dari harta, tapi dari harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan hati ini bersama. Hutang bukanlah aib. Hutang adalah ujian, sama seperti sakit, kehilangan, atau kesulitan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang ingin terjerat hutang. Tapi kadang keadaan memaksa kita untuk mengambil jalan itu. Dan ketika sudah masuk ke dalamnya, banyak dari kita merasa malu, takut, bahkan kehilangan harga diri. Padahal Allah tidak pernah menilai seseorang dari berapa banyak hutangnya, tapi dari bagaimana ia berusaha menunaikannya dengan jujur, sabar, dan penuh tanggung jawab. Saat malu menjadi beban. Banyak orang menunduk ketika mendengar kata hutang. Ada yang memilih menjauh dari teman, ada yang pura-pura sibuk agar tak ditagih, dan ada pula yang bersembunyi dari kenyataan. Padahal, semakin kita lari, semakin berat rasanya. Hutang bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. Langkah pertama menuju kebebasan bukan ketika uang datang, tapi ketika hati kita berani mengakui, "Ya Allah, aku punya hutang dan aku ingin melunasinya." Itulah awal perubahan. Allah tidak akan meninggalkanmu. Sahabat, jangan pernah berpikir bahwa Allah membiarkanmu sendirian dalam beban ini. Allah Maha melihat setiap usaha kecilmu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak berbohong. Setiap kali kamu menulis catatan hutang dengan jujur. Setiap kali kamu berdoa dengan mata berkaca-kaca di malam hari. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasi." Jadi jangan takut. Kalau niatmu lurus, Allah akan cukupkan dengan cara yang mungkin kalau belum pahami sekarang. Memulai dari hati yang ikhlas. Setiap langkah menuju titik lunas dimulai dari keikhlasan. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima kenyataan dengan tenang, tanpa mengeluh, sambil terus mencari jalan keluar dengan sabar. Mulailah hari ini dengan satu doa sederhana. Ya Allah, aku tidak ingin lari dari kewajibanku. Aku hanya ingin Engkau bantu aku menyelesaikannya dengan cara yang Engkau ridhoi. Ucapkan perlahan. Rasakan kedamaiannya meresap dalam dada. Karena setiap doa yang tulus pasti Allah dengar, bahkan sebelum air matamu jatuh. Kekuatan niat yang benar. Sahabat, semua perubahan besar dimulai dari satu hal kecil, niat. Kalau niatmu benar, jalanmu akan terbuka. Kalau niatmu baik, pertolongan Allah akan datang, bahkan dari arah yang tak disangka. Banyak orang terjebak hutang karena ingin terlihat cukup, karena ingin membahagiakan orang lain dengan hal yang berlebihan, atau karena tidak sabar menunggu rejeki yang halal dan berkah. Tapi ketika kamu menata ulang niatmu dan berkata dalam hati, "Aku ingin bebas hutang agar bisa hidup tenang, agar bisa ibadah lebih khusyuk," maka insya Allah langkah-langkahmu akan dipandu dengan cahaya. Belajar jujur pada diri sendiri. Kejujuran adalah pintu pertama menuju ke lapangan. Jujurlah pada dirimu sendiri tentang kondisi yang sebenarnya. Berapa hutangmu? Kepada siapa saja? Tuliskan semuanya dengan jujur tanpa menutupi, tanpa menipu diri sendiri. Mungkin awalnya terasa menakutkan, tapi ketika kamu menulisnya, kamu sedang menata jalan menuju kebebasan. Allah tidak akan memberkahi rejeki yang dibangun di atas kebohongan, tapi Allah akan menumbuhkan berkah dalam usaha yang jujur, sekecil apapun itu. Rejeki tak selalu berbentuk rupiah.
Seringkali saat berbicara tentang pelunasan hutang, kita langsung berpikir soal uang. Padahal, rejeki tidak selalu berbentuk rupiah. Kadang Allah beri rejeki berupa kesehatan agar kamu bisa bekerja. Kadang Allah beri teman yang tulus menolong tanpa pamrih. Kadang Allah beri pikiran yang jernih agar kamu bisa melihat peluang yang dulu tak terlihat. Bersyukurlah untuk semua bentuk rejeki itu. Karena dari situlah, sedikit demi sedikit, pintu keberkahan akan terbuka. Allah tidak akan menambah nikmat pada hati yang suka mengeluh, tapi Allah akan melipat gandakan pada hati yang tahu bersyukur, walau hanya sedikit. Istighfar dan rejeki yang tak terduga. Tahukah kamu, istighfar adalah kunci pembuka rejeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dan membanyakan harta dan anak-anakmu." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Setiap kali kamu beristighfar, bukan hanya dosa yang dihapus, tapi juga kesempitan yang dilapangkan. Setiap astagfirullah yang keluar dari hatimu adalah doa yang mengetuk pintu rejeki dan solusi yang belum kamu temukan. Ucapkan pelan-pelan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biarkan hatimu tenang, biarkan Allah bekerja dalam diam. Usaha kecil yang tidak boleh diremehkan. Sahabat, jangan remehkan usaha kecilmu. Mungkin kamu hanya bisa mencicil sedikit setiap bulan. Mungkin kamu baru mampu membayar satu nama dari sekian banyak daftar. Tapi setiap langkah kecil itu bernilai besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walau sedikit. Hadis Bukhari dan Muslim. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Allah menilai prosesmu, bukan hanya hasil akhirnya. Dan kadang, sebelum Allah membebaskanmu dari hutang, Dia ingin terlebih dahulu membebaskan hatimu dari putus asa. Jangan takut memulai ulang. Sahabat, kadang untuk bisa bebas hutang, kita harus berani memulai dari nol. Dan tidak apa-apa. Nol bukan akhir, tapi titik awal dari kehidupan yang lebih jujur dan lebih tenang. Banyak orang takut kehilangan gaya hidupnya, padahal yang lebih berharga adalah ketenangan. Tidak perlu gengsi jika harus menjual barang, menurunkan standar hidup, atau bekerja di tempat yang sederhana. Yang penting bukan seberapa tinggi kamu berdiri, tapi seberapa kuat kamu bangkit setelah jatuh. Setiap langkah baru, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu belum menyerah. Doa yang tidak pernah sia-sia. Setiap doa yang kamu ucapkan tidak pernah hilang. Mungkin belum terkabul hari ini, tapi doa itu menunggu waktunya untuk menjadi nyata. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Bukan saat kamu mau, tapi saat kamu siap menerimanya. Jadi, jangan berhenti berdoa. Bahkan ketika rasanya tidak ada perubahan, teruslah berdoa. Karena di saat kamu merasa doamu tidak sampai ke langit, sebenarnya Allah sedang menguatkan hatimu di bumi. Keajaiban sedekah. Satu hal yang sering kita lupakan adalah kekuatan sedekah. Sedekah bukan hanya tentang memberi uang, tapi tentang melepaskan keterikatan hati pada dunia. Dalam hadis disebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan menambahkannya. HR Muslim. Mungkin kamu berpikir, bagaimana aku mau sedekah? Hutang saja belum lunas. Tapi justru ketika kamu memberi dari kekuranganmu, Allah akan menggantinya dengan cara yang tak terduga. Tidak selalu berupa uang, tapi mungkin berupa peluang, kesehatan, atau kemudahan yang kamu butuhkan. Rizki yang halal membawa tenang. Sahabat, rizki yang halal adalah fondasi dari keberkahan hidup. Jangan terburu-buru mencari jalan pintas hanya demi melunasi hutang. Hindari tipu daya, hindari riba,
dan jangan tergoda untuk menipu. Lebih baik lambat tapi halal daripada cepat tapi membawa gelisah. Karena uang yang datang dengan dosa akan hilang tanpa jejak, tapi rizki yang datang dengan doa akan tumbuh menjadi berkah. Percayalah, ketika kamu memilih jalan yang benar, Allah akan menuntunmu ke arah yang lapang, meski awalnya terasa sempit. Memaafkan diri sendiri. Sebelum kamu bisa bebas dari hutang, kamu harus lebih dulu bebas dari rasa bersalah yang terus menghantui. Memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi menerima kenyataan bahwa kamu manusia yang bisa salah, dan sekarang kamu sedang berusaha memperbaikinya. Jangan terus menghukum diri. Setiap hari adalah kesempatan baru. Selama nafas masih ada, Allah masih memberimu peluang untuk memperbaiki hidupmu. Bangkitlah sahabat, maafkan dirimu dan teruslah melangkah ke arah cahaya. Jangan bandingkan perjalananmu. Sahabat, satu hal yang sering membuat hati lelah adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain hidup tenang, terlihat cukup, seolah tanpa beban. Lalu kita merasa hidup kita gagal, tak seberuntung mereka. Padahal, setiap orang punya ujiannya sendiri. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelapangan. Dan yang paling penting, bukan bagaimana hidup orang lain terlihat, tapi bagaimana kamu tetap bersyukur di tengah perjuanganmu sendiri. Ingat, Allah menilai hati dan kesabaranmu, bukan tampilan hidupmu. Allah menguji karena sayang. Jangan salah paham pada takdir sahabat. Allah tidak menghukummu dengan hutang. Justru, bisa jadi inilah cara Allah memanggilmu kembali kepadanya. Ketika dunia membuatmu sibuk mengejar, Allah menegur dengan cara yang lembut, melalui kesempitan, melalui angka-angka yang tak seimbang, agar kamu berhenti sejenak dan kembali mengingatnya. Allah berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Ujian ini bukan tanda kebencian. Justru inilah bukti cinta, agar kamu lebih dekat, lebih kuat, dan lebih mengenal siapa pemilik rezeki yang sesungguhnya. Berserah tapi tetap berusaha. Sahabat, berserah diri kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah artinya percaya bahwa hasil terbaik sedang Allah siapkan untukmu. Lakukan apa yang kamu mampu hari ini. Jika kamu bisa bekerja, bekerjalah dengan niat yang tulus. Jika kamu bisa menabung Rp1.000 pun, lakukan dengan senyum. Karena Allah tidak menilai besar kecilnya hasilmu, tapi ketulusan dalam setiap langkahmu. Dan ketika kamu sudah berusaha sebaik mungkin, lepaskan sisanya kepada Allah. Dia tahu jalan yang kamu tempuh. Dia tahu beratnya beban di dadamu. Dan Dia tidak akan membiarkanmu sendirian di tengah perjalanan ini. Tanda-tanda pertolongan Allah. Kadang pertolongan Allah datang diam-diam. Tidak selalu lewat uang yang tiba-tiba muncul, tapi mungkin lewat kemudahan kecil, tagihan yang ditunda, hati yang tenang, atau ide baru yang tiba-tiba muncul. Itu semua bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Jangan berhenti bersyukur atas setiap kebaikan kecil, karena dari situlah pintu rezeki yang besar akan terbuka satu persatu. Menuju titik lunas. Sahabat, setiap orang punya titik lunasnya sendiri. Ada yang sampai dalam hitungan bulan, ada yang butuh bertahun-tahun. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkah yang kamu ambil dengan niat baik akan mengantarmu semakin dekat pada kebebasan sejati. Bukan hanya bebas dari hutang, tapi bebas dari gelisah, takut, dan rasa tak berdaya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari hutang bukan akhir hidupmu, tapi awal dari perubahan besar yang Allah siapkan agar kamu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Mari kita tundukkan kepala, tenangkan hati, dan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Engkaulah Maha Pemberi rizki, Maha melapangkan setiap kesempitan. Ampunilah dosa kami yang mungkin menjadi sebab datangnya kesulitan. Berikanlah kami kekuatan untuk menunaikan setiap amanah, keberanian untuk minta maaf, dan kemampuan untuk melunasi setiap hutang dengan cara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, tenangkan hati kami, gantikan setiap kesempitan dengan kelapangan, setiap air mata dengan senyuman, dan setiap hutang dengan keberkahan yang datang tanpa dosa. Ya Allah, bebaskanlah kami dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang melunasi hutangnya. Jadikan kami orang yang jujur, amanah, dan tidak lupa bersyukur. Dan ketika Engkau telah cukupkan kami, jadikan kami hamba yang mau menolong orang lain, agar keberkahan ini terus mengalir tanpa henti. Allahumma ighfir lana warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an wa barik lana fihi wakfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika an siwaka. Amin. Sahabat Titik Lunas, semoga setiap kata hari ini menjadi cahaya dalam langkahmu. Jangan lupa untuk like video ini, tulis doa terbaikmu di kolom komentar, dan bagikan kepada siapapun yang butuh harapan baru. Karena bisa jadi, dari satu klik kecil darimu, ada satu hati yang kembali kuat menghadapi hidupnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.